Ancaman resesi ekonomi dunia di depan mata. Sri Lanka menjadi negara pertama yang bangkrut akibat gagal bayar. Saat ini dengan inflasi yang melonjak, yaitu mencapai 9,1%, Amerika Serikat juga terancam resesi. Menghadapi hal ini, pemerintah Indonesia tetap waspada. Tren inflasi dan suku bunga tinggi di dunia bisa mempengaruhi pertumbuhan investasi di tanah air. Indonesia berharap bahwa emerging country dan narasi dari IMF tetap positif tentang Indonesia, karena kita sangat mengkhawatirkan dengan kondisi inflasi yang menaik di berbagai negara akan tingkat suku bunga akan masuk rejim baru, yaitu kenaikan tingkat suku bunga global, dan tentu sangat mempengaruhi terhadap investasi yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, Dana Moneter Internasional atau IMF menilai ekonomi Indonesia dalam kondisi baik. Situasi dunia yang memang sangat tidak pasti ini, semua negara memang perlu bersiap. Namun, MD Kristalina tadi menyampaikan Indonesia dalam situasi yang sangat baik dari sisi tadi kinerja ekonominya, dari sisi pertumbuhan, dari sisi neraca pembayaran karena terjadi surplus perdagangan 26 bulan berturut-turut, dari sisi inflasi yang relatif jauh lebih rendah, di bawah 5%, hanya 4,2 dibandingkan negara lain yang sudah sangat tinggi. Naiknya harga komoditas seperti sawit dan batu bara menjadi penopang perekonomian Indonesia dalam menghadapi ancaman resesi dunia. Ekonom Bima Yudhistira menilai bila harga komoditas turun, ketahanan ekonomi RI atas resesi sangat lemah, sehingga harus diwaspadai. Pertahanan kita terhadap resesi ekonomi sebenarnya sangat rentan atau sangat lemah, karena ketergantungan terhadap ekspor komoditas ini tidak mencerminkan fundamental ekonomi ketika harga mulai berbalik arah, terutama sudah terlihat di beberapa komoditas seperti nikel. Kemudian sawit mengalami koreksi dalam 1-2 bulan terakhir. Ini sangat mengancam devisa, sangat mengancam stabilitas nilai tukar. Artinya kerentanan ini sekarang masih bisa dibantu oleh komoditas, tetapi sepanjang semester kedua tentu tekanannya semakin besar. Hingga Juni 2022, inflasi tahunan sudah mencapai 4,35% atau melebihi asumsi APBN sebesar 3+-1%. Lonjakan harga di dalam negeri menambah beban masyarakat. Lalu, apakah ekonomi Indonesia aman dari ancaman resesi dunia? Selamat malam pemirsa, sebagai negeri yang besar tentu menjaga ekonomi ini menjadi suatu kewajiban agar kita tidak kemudian bernasib seperti Sri Lanka, seperti yang beberapa orang meramalkannya akibat dari terus naiknya beragam harga komoditas termasuk juga kebutuhan dari masyarakat. Dan apakah memang Indonesia ini dalam tanda petik masuk lampu kuning untuk bisa lebih berhati-hati? Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai resesi dunia mengancam Indonesia waspada. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kementerian Keuangan Bapak Abdurrahman. Pak Abdul, apa kabar? Selamat. Boleh pakai mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa Pak Abdul. Sehat Pak Abdul? Alhamdulillah baik. Harus terus sehat ya Pak tentunya. Nanti kita akan kembali ke Pak Abdul. Sudah nyala Pak? Iya. Terima kasih Bapak sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di Indonesia Business Forum ya Pak. Nanti kita akan coba tanya bagaimana kemudian catatan dari Pusat Kebijakan Ekonomi. Selanjutnya ada ekonom senior Pak Prof. Didi Rahbini. Sehat Prof, Pak Rektor. Ya. Selamat malam Bu Dokter, terima kasih. Terima kasih Pak Rektor. Kemudian kita mau sapa anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Gerindra, Abang Kamarus Samad. Abang, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat terus, harus terus sehat ya Bang. Oh yang berat ini masyarakat, konstituen kita pada teriak ini. Oh iya betul sekali. Nanti kita coba cek seperti apa kemudian teriakan-teriakan suara konstituen. Dan ada Wakil Ketua Umum Kadin, Bapak Sarman Simanjorang. Selamat malam Dr. Brigita Maruhara, supaya komplit Pak Prof. Terima kasih abangku. Tapi kita coba tanya dulu deh ke ekonom. Prof, ini cukup menarik karena banyak orang kemudian khawatir dengan kondisi bangsa Indonesia. Sri Lanka sudah mengalami kejadian yang membuat kita miris sehingga deg-degan. Tadi sudah disampaikan walaupun kita masih oke, harus tetap waspada. Jadi Indonesia itu pernah mengalami krisis berkali-kali. Tahun 65, tahun 80 Pertamina itu anjlok karena utang. Tahun 98, 2008. Dan sekarang ancamannya
tahun 2022, 2023 ya. Tapi juga punya pengalaman menyelesaikan krisis dengan baik. Ya. Jadi, dan itu harus kita apresiasi tentunya. Jadi kalau tidak waspada bisa terjadi. Sebelum 98 pertumbuhan itu 7%. Semua mengatakan hebat, tiba-tiba ambles. Ya. Nah sekarang apa problemnya? Pertama inflasi ya. Sri Lanka kan inflasi. Kita ini punya sumber daya banyak ya. Apakah itu APBN, apakah itu produk, batu bara, perolehan dan sebagainya cukup banyak ya. Tapi harus bijaksana menggunakannya. Ya, yaitu harus tidak semua resource dihabiskan. Kalau dihabiskan saya protes. Presiden yang akan datang nanti punya beban berat, ya enggak? Yang kedua APBN. Nah, APBN ini korban dari politisi teman-temannya Pak Kamarudin Samad ini ya, yaitu APBN itu digenjot sedemikian rupa sehingga defisitnya naik 2 kali lipat. Ya. Hampir tidak ada di muka bumi itu melipat gandakan kecuali negara yang rusak. Sehingga utang Pak SBY itu 2.600 sekarang 7.000. Ditambah BUMN itu bisa mendekati 10.000 dan itu beban berat. Sekarang ya bunganya saja 500 triliun dan tahun yang akan datang itu harus berhutang ya 1.500 triliun. Itu sama dengan 3 kali anggaran SBY seluruhnya. Dan ini saya mengingatkan, tidak ada yang mengingatkan karena DPR mendukung ini ya, semua parlemen, semua partai mendukung ini ya. Itu jadi waspada saja ya, ada kekuatan kita tapi ada titik lemahnya. Jadi gitu. Kita patut bersyukur dengan kekayaan komoditi tetapi harus tetap hati-hati. Nah, DPR. Nah, ini dari tadi sudah di-mention. Sebenarnya DPR sendiri apakah juga sudah mengingatkan mengenai kondisi yang sekarang? Jadi sebetulnya kalau yang sekarang kondisi kita cukup optimis sampai dengan kuartal kedua di tahun 2022 ini dan kuartal ketiga dan peaknya demand kita itu perkiraan di kuartal keempat tahun ini sebetulnya. Ini lagi menanjak tapi kemudian datang dampak inflasi. Nah ini yang harus kita kendalikan supaya daya belinya yang sudah mulai sedang naik tangga nih tidak down lagi akibat inflasi karena daya beli merosot. Jadi itu yang penting untuk dijaga oleh otoritas fiskal dan juga bauran kebijakan dengan otoritas moneter kalau bicara hari ini. Kemudian bagaimana kesiapan kita menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi. Kalau saya lihat memang tetap harus ada mitigasi dari pemerintah untuk menghadapi kemungkinan terjadinya eskalasi. Amerika misalnya saat ini sudah memasuki update terbaru resesi. Mungkin karena neraca perdagangan kita dengan Amerika itu tidak begitu besar, hanya sekitar 18% kalau saya tidak salah ingat. Tetapi ada sejumlah negara yang mitra dagang langsung Amerika itu juga mitra dagang utama Indonesia seperti Jepang, China, Korea Selatan dan seterusnya. Ini yang perlu kita waspadai. Sejauh mana impactnya terhadap perekonomian nasional kita. Karena ini adalah ancaman ekonomi akibat adanya gangguan supply. Supply, karena itu ada 2 tema utama yang harus kita pastikan di dalam negeri. Pertama, food security harus kita pastikan dulu. Sejauh mana jaminan ketersediaan pangan kita untuk kebutuhan 278 juta rakyat kita. Stoknya bagaimana, produksinya bagaimana, stoknya bagaimana, distribusinya seperti apa. Sehingga bisa dipastikan harga betul-betul bisa terkendali dan ketersediaan stoknya. Yang kedua adalah energy security yang tidak kalah penting. Bagaimana kita memastikan supaya industri kita dan seluruh pergerakan ekonomi kita itu tidak terganggu karena adanya gangguan supply di tingkat global. Itu 2 yang sangat mendasar untuk dijaga oleh pemerintah hari ini dan ke depan. Kalau ini bisa kita jaga, saya cukup yakin bahwa di kuartal ketiga kita masih akan tumbuh. Kemudian kuartal keempat kita akan lihat. Kemudian yang kita harus antisipasi adalah kuartal pertama dan kedua tahun 2023. Itu yang kalau seandainya volatilitas harga komoditas dunia masih
akan terjadi, misalnya karena itu bukan bagian daripada fundamental ekonomi kita, kenaikan batu bara, sawit dan seterusnya. Kalau tiba-tiba anjlok di kuartal ketiga atau keempat, itu yang harus kita waspadai. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting yang harus menjadi perhatian pemerintah, bagaimana mengembalikan produktivitas. Yang sejak 2 tahun terakhir ini, masyarakat kita bahkan di semua negara mengalami hal yang sama. Karena work from home, kemudian yang kehilangan pekerjaan diberikan bansos, bantalan sosial, bantuan sosial, lalu kemudian post-COVID sedikit produktivitasnya belum normal seperti sebelum COVID. Nah ini yang harus kita waspadai, dan kalau kita lihat baca data BPS yang dirilis di kuartal pertama, produktivitas kita belum normal, bahkan agak cenderung menurun. Nah ini yang harus kita waspadai, karena ini bagian daripada upaya untuk menggerakkan sektor real dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Itu. Nah menjawab yang disampaikan oleh Prof. Didi tadi, sebetulnya bukan pekerjaan DPR. DPR memiliki pandangan yang sama bahwa tahun 2020 itu adalah situasi extraordinary, penuh ketidakpastian, uncertainty, di mana rakyat kita waktu itu betul-betul kesulitan dan negara kehilangan sumber pendapatan. Sehingga Presiden menggunakan konstitusi, kalau tidak salah di pasal 22 atau 35, tentang apabila dalam keadaan genting dan memaksa, Presiden dapat mengeluarkan Perpu. Nah itulah kemudian yang disetujui oleh parlemen karena punya pandangan yang sama, bahwa situasi itu adalah situasi extraordinary dan kita harus menyelamatkan kepentingan masyarakat akibat krisis kesehatan. Dan timelinenya yang Prof. Didi sampaikan itu berakhir tahun ini, yang defisit melebihi 3%. Dari tahun depan sudah kembali normal. Seperti itu Mbak Brigita, terima kasih. Ya, dengan kondisi yang masih belum stabil dan defisit yang dalam tanda petik tadi memang sebenarnya dijaga, tapi dimungkinkan ini bisa bertambah kalau belum stabil juga, termasuk juga produktivitasnya. Nah bagaimana kemudian catatan dari pengusaha, termasuk juga dari Kementerian Keuangan, antisipasi yang dilakukan agar kewaspadaan ini tetap terjaga? Sesaat lagi tetaplah bersama kami.